Hai guys, balik lagi bersama Mimin di Donghua Movie. Tapi sebelum lanjut, Mimin berharap kalian mau mensupport channel ini dengan menekan tombol subscribe-nya ya guys. Karena view dari channel ini sangat luar biasa, tapi masih sedikit yang mau subscribe. Ingat ya guys, subscribe itu gratis. Melanjutkan cerita di video sebelumnya, Lindong yang menolak keinginan Mu Xian pun akhirnya pergi. Tapi sebelum dia pergi ke tempat pertemuan klien, dia harus berlatih agar bisa meningkatkan level dari tubuh Guntur Giok menjadi tubuh Guntur Matahari. Setelah mengetahui syarat untuk meningkatkan kekuatan tersebut dari Xiao Diao, dia pun bergegas mencari binatang iblis untuk diambil esensi darahnya. Kemudian setelah 1 minggu penuh berburu, Lindong pun berhasil mengumpulkan 5 jenis esensi darah iblis dan akhirnya bersiap melakukan kultivasi dengan bantuan Xiao Diao. Xiao Diao muncul dalam sekejap, tubuhnya melayang di udara di antara 5 gumpalan darah esensi binatang iblis. Tas Xian Kun Lindong terbang keluar dari lengan bajunya saat melambaikan cakarnya. Darah esensi binatang iblis ini sangat tirani. Meskipun dia memiliki perlindungan simbol leluhur pelahap, dia masih tidak akan dapat memaksimalkan transformasi tulang dan sumsumnya kecuali darah esensi bergabung secara menyeluruh di dalam diri Lindong. Jadi, Lindong harus bergantung pada kekuatan formasi milik Xiao Diao. Aliran pil Yuan murni tanpa henti terbang keluar dari kantong Xian Kun, bahkan menutupi langit dan akhirnya melayang di udara dan bersinar dengan cemerlang. Pil Yuan murni ini berjumlah sekitar 200.000, namun Lindong tidak merasakan sedikit pun karena kekayaannya saat ini masih dianggap memadai. Tapi tepat setelah pil Yuan murni, Xiao Diao juga mengeluarkan 100 pil Nirvana dari tas Xian Kunnya. Seluruh koleksi pil Nirvana milik Lindong hanya berjumlah 1.800. Dengan 100 pil ini diambil, koleksinya menyusut dengan cepat. Namun Xiao Diao mengabaikan ekspresi Lindong yang sedih karena mengirim 100 pil Nirvana ke dalam formasi yang dibentuk oleh pil Yuan murni. Segera cahaya formasi meningkat beberapa kali lipat. Energi yang terkandung dalam 100 pil Nirvana jelas jauh lebih unggul daripada dalam 200.000 pil Yuan murni. Setelah selesai, tatapan Xiao Diao beralih ke 5 gumpalan darah iblis. Sesaat refleksi, kemudian cakarnya ditembakkan terus-menerus dan mengumpulkan 5 gumpalan darah iblis ke dalam formasi mini yang melesat ke jantung formasi besar. Seluruh formasi berhasil dibangun dengan penambahan darah iblis. Di bawah kekuatan energi dari pil Yuan murni dan pil Nirvana, 5 gumpalan darah iblis mendidih selama setengah jam. Tiba-tiba darah iblis berdenyut dan seberkas cahaya merah menyala mengalir dari sana seperti pilar. Lindong bersiap-siap karena proses mengendalikan tubuhnya dengan darah iblis ini akan sangat menyakitkan dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemudian sinar merah itu pun mengalir ke arah Lindong. Sinar cahaya yang menyala menghantam tubuhnya. Pada saat sinar itu mengenai Lindong, semua kulitnya mengeluarkan suara bergetar. Sensasi mendidih yang kuat dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Sinar merah yang mirip dengan api ini membakar tubuh Lindong dengan panas yang mengerikan. Dia bisa merasakan cahaya merah menyala menyerang tubuhnya melalui pori-pori saat itu. Otot dan selnya berderit saat dipanggang di bawah panas tinggi. Rasa sakit yang tak tertahankan datang tanpa henti seperti gelombang pasang dan menyebar di setiap inci tubuhnya. Namun sementara rasa sakit yang membakar seperti itu tak tertahankan, Lindong samar-samar bisa melihat bahwa semua otot, sel dan tulangnya menjadi lebih solid dan kencang pada tingkat yang lambat dan bertahap. Selain itu, yang paling mengejutkan Lindong adalah aliran dingin benar-benar dipaksa keluar dari otot dan tulangnya dan dinetralkan oleh energi merah. Benar saja, Lindong menyerap terlalu banyak si dingin saat kamu berada di celah Black Yin misterius. Meskipun sebagian besar dilahap, banyak rasa dingin masih tersisa di tulang dan ototnya. Jika mereka dibiarkan tetap ada, maka mereka secara bertahap akan merusak tubuh Lindong. Namun setelah itu rasa takut memasuki hatinya. Siapa yang akan berpikir bahwa sementara kekuatannya tumbuh dengan cepat, dia secara bersamaan meninggalkan ancaman masa depan di tubuhnya, yang bahkan dia sendiri tidak bisa mendeteksinya. Syukurlah,
Dia memiliki Xiao Diao yang berpengalaman sebagai penasihatnya. Kalau tidak, akan tiba saatnya di mana dia akan hidup dengan penyesalan. Uji coba dengan api ini akan memakan waktu. Selama periode pelatihan ini, Lindong harus menanggung rasa sakit yang membakar di tubuhnya setiap saat. Ketenangan kembali ke wajahnya. Keringat dingin jatuh bebas dari dahinya sebelum menguap dengan cepat di bawah panasnya api tersebut. Tidak jauh dari formasi, Xiaoyan berbaring di atas batu dengan tenang. Tatapannya yang tajam menyapu pegunungan di sekitarnya tanpa henti. Sayap lebar berwarna darahnya mengepak perlahan, menyebabkan hembusan udara yang sangat kuat. Gerakan sekecil apapun di rumput atau udara, dia akan menembakinya seperti harimau ganas, memusnahkan semua manusia dan binatang iblis yang mengganggu Lindong dalam pelatihannya. Seiring waktu berlalu, tubuh Lindong berubah menjadi lapisan kaca yang cemerlang. Ini bukan karena ulahnya, melainkan naluri mempertahankan diri di tubuhnya di bawah tekanan tertentu. Sebuah kecermerlangan seperti kaca menyelimuti Lindong, memantulkan kilau mencolok ketika api merah menyala bersinar di atasnya. Panas yang mengerikan terus memancar darinya. Seperti disebutkan oleh Xiao Diao, percobaan dengan api ini berlangsung cukup lama. 5 hari berlalu dalam sekejap mata. Tubuh Lindong tidak bergerak 1 inci di dalam api merah. Kecemerlangan seperti gelas di tubuhnya meningkat hari ke hari, hingga mengembun menjadi zat padat yang menempel di tubuhnya. Tidak ada seorang pun yang mengganggu mereka di pegunungan yang dalam. Hari-hari berlalu, di bawah arloji Xiao Diao dan Xiaoyan tidak ada binatang iblis yang berani mendekat. Dan karenanya pelatihan Lindong berlanjut tanpa kesalahan. Pasir waktu mulai mengalir, sehari, 2 hari, 10 hari, sebulan tidak dapat diprediksi di pegunungan yang dalam. Kadang-kadang panas yang menyengat, sementara di lain waktu langit bergemuruh dengan guntur dan kilat. Namun tidak peduli bagaimana cuaca berubah. Bersama dengan itu, sosok seperti patung di bawahnya tetap tidak tersentuh, seolah-olah terlindung dari gangguan luar. Di bawah berlalunya waktu, kecemerlangan seperti kaca di permukaan tubuh Lindong secara menyeluruh menjadi lapisan kaca tebal yang membungkusnya dengan sempurna. Seperti baju besi dari batu giok, kekuatan yang sangat besar berkumpul di dalam diam-diam. Matahari menggantung tinggi di langit. Xiao Diao duduk di punggung Xiaoyan dan berjemur dengan malas. Pandangannya sesekali akan beralih ke sosok batu giok dalam formasi cahaya. Sejak awal pelatihan, Lindong telah di dalamnya selama 2 bulan penuh. Durasi ini melebihi harapan Xiao Diao. Kekuatan formasi hampir habis, bahkan kekuatan darah iblis mulai mengering. Bukankah pria ini belum berhasil? Xiao Diao duduk dan bergumam sendiri ketika menatap sosok batu giok. Saat suara Xiao Diao bergumam, suara retakan samar terdengar. Baik Xiao Diao dan Xiaoyan mengangkat kepala mereka dengan penuh semangat, menatap tajam dalam ke api merah yang menyala-nyala. Pada saat itu garis-garis retakan menyebar melintasi cangkang batu giok yang membungkus sosok itu. Garis-garis itu muncul lebih cepat sampai mereka menempati seluruh permukaan cangkang giok. Kemudian sepotong demi sepotong kulit giok jatuh ketika garis-garis retakan mencapai batasnya. Saat potongan batu giok jatuh, cahaya intens meledak dari bawah kulit giok. Cahaya itu mirip dengan matahari yang terik. Sebuah kekuatan yang cukup kuat untuk menghancurkan gunung. Di bawah kekuatan gelombang itu, batu-batu raksasa dari puncak itu meledak menjadi bubuk. Menyaksikan matahari terbit yang berkobar, kegembiraan bersinar di mata Xiao Diao. Matahari yang terik dan berangsur-angsur naik dari puncak gunung, sementara riak energi yang kuat yang bisa dilihat terus menyebar keluar. Seperti badai energi yang menyelimuti puncak gunung. Sinar matahari yang terik tumbuh semakin menyilaukan, sampai pada titik tertentu ketika akhirnya mencapai puncaknya. Segera sinar itu bersinar dalam radius 100 meter, menyebabkan binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya di pegunungan dalam menjadi terkejut. Menyebabkan binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya di pegunungan dalam menjadi terkejut. Bahkan mereka merasakan semacam ketakutan dari energi di sana. Ketika cahaya mencapai batas kecerahannya, cahaya itu akhirnya mulai melemah secara perlahan. Pada akhirnya, lingkaran cahaya menyusut ke belakang, sepenuhnya menarik kembali ke sosok yang duduk di bawah tatapan Xiao Diao dan Xiaoyan. Hanya ketika cahaya redup, barulah mereka akhirnya dengan jelas melihat sosok Lindong di dalam. Pada saat ini, permukaan tubuh yang terakhir sekali lagi menjadi normal karena cahaya berangsur-angsur menghilang.
Sedemikian rupa sehingga bahkan warna kaca sebelumnya telah sepenuhnya menghilang. Sekarang tubuh Lindong tampak tidak berbeda dari orang biasa. Tapi, Xiao bisa merasakan betapa mengerikan kekuatan yang mengalir dalam tubuh yang tampaknya normal itu. Mata Lindong terbuka pada saat ini. Kemudian dia perlahan berdiri dan pada saat itu puncak gunung sedikit bergetar. Di saat Lindong melangkahkan kakinya, getaran kian terasa bagaikan gempa bumi. Kemudian retakan besar dengan cepat muncul di bawah kaki Lindong dan langsung mencapai perbukitan gunung. Seketika batu-batu raksasa mulai berjatuhan dari puncak gunung karena berangsur-angsur runtuh. Berdasarkan kekuatan fisiknya saja, kaki Lindong telah sepenuhnya menghancurkan seluruh gunung ini. Lindong melayang di udara menatap ke bawah, sementara kegembiraan meledak di matanya. Setelah menguasai tubuh guntur matahari, tubuh fisiknya sekali lagi menjadi lebih kuat. Dengan kekuatannya yang saat ini bahkan tanpa menggunakan Yuan Power, dia akan mampu menerbangkan praktisi tahap setengah manifestasi dengan satu pukulan. Xiao Diao menganggukkan kepalanya dengan takjub ketika ia duduk di kepala Xiao Yan dan menyaksikan kerusakan yang telah dilakukan oleh Lindong. Segera setelah itu tangannya melambai ketika sebuah lubang hitam menyebar dari pusat telapak tangannya dan melahap semua jejak energi yang tersisa di udara. Tubuh guntur matahari merupakan tubuh kelas atas yang meningkatkan seni bela diri. Kekuatan beberapa kelas seni bela dirinya menjadi lebih kuat. Bahkan mengangkat gunung akan menjadi prestasi yang mudah. Aku pernah melihat seorang praktisi yang berkultivasi dan kekuatan tubuh fisik. Kultivasi Yuan Power-nya bukan hal yang istimewa, tetapi pukulan darinya dapat segera mengubah praktisi panggung Nirvana menjadi kabut berdarah. Marten kecil dengan malas berkata. Lindong tak berdaya menggelengkan kepalanya. Dia secara alami mengerti bahwa meskipun tubuh guntur matahari yang dia praktikkan sangat kuat, itu masih jauh dari yang terbaik. Tapi tetap saja itu cukup untuk membiarkan dia yang sekarang memandang rendah semua praktisi di Kekaisaran Yan pada tingkat yang sama dengan dirinya. Setelah pelatihan selama 2 bulan, Lindong dan gengnya pun pergi ke provinsi besar. Saat Lindong dan geng pergi, pegunungan di sini sekali lagi diam. Hanya sebuah gua di puncak gunung yang tersisa sebagai bukti kekuatan mengerikan yang meledak di sini. Keheningan ini berlangsung sekitar 2 jam. Sebelum udara tiba-tiba bergelombang ketika seorang lelaki tua mengenakan pakaian ramis sederhana tiba-tiba muncul. Tetua ini terlihat sangat biasa dan dia mengenakan jubah katun polos. Dia memiliki rambut yang beruban dan dia tampak seperti petani tua biasa. Saat ini pria tua ini mengenakan jubah katun sedikit mengerutkan alisnya saat dia menatap puncak gunung yang runtuh itu. Tiba-tiba dia meraih ruang kosong di depannya sebelum dia bergumam pada dirinya sendiri. Ada kekuatan melahap yang tertinggal, bahkan tidak memberitahuku bahwa simbol leluhur yang melahap di dalam tablet kuno telah diambil. Ternyata orang tua ini telah menghabiskan begitu banyak waktu dan upaya untuk melakukan perjalanan dari tanah yang jauh untuk mendapatkan simbol leluhur yang pelahap ini. Dia juga merasa agak tidak rela untuk membiarkan orang lain memilikinya. Pria tua ini bukan dari Kekaisaran Yan. Dia sebelumnya mendapat berita tentang sebuah rahasia, yaitu bahwa simbol leluhur pelahap berada di provinsi besar Kekaisaran Yan. Oleh karena itu, dia segera menuju ke sana. Namun ketika dia mencapai tablet manifestasi, segel itu telah diaktifkan kembali. Menggunakan kemampuannya yang kuat, ditambah fakta bahwa segel baru saja terbentuk, dia cukup beruntung untuk masuk ke dalam tablet manifestasi itu. Namun, ketika dia menuju ke sana, lelaki tua berjubah kapas itu diserang oleh kerangka misterius yang terbangun. Setelah bertarung terus-menerus selama 2 hari, lelaki tua berjubah kapas itu memilih mundur. Itu karena dia menyadari bahwa simbol leluhur pelahap tidak lagi di tablet manifestasi. Ketika dia memikirkan jika simbol pelahap ini berada tidak jauh darinya sekarang, segera sosoknya melintas dan mengikuti di sepanjang jalan di mana Lindong menghilang. Di dalam barisan pegunungan, langit malam perlahan-lahan menyelimuti cakrawala. Setelah bepergian selama 1 hari penuh, Lindong akhirnya mengarahkan Xiao Yan untuk berhenti di tebing gunung kecil untuk beristirahat. Lindong duduk di bawah pohon besar saat ia dengan tenang menyerap kekuatan Yuan antara langit dan bumi untuk mengisi kembali Dantian dan Yuandan. Sama seperti Lindong pulih, suara Xiao Diao tiba-tiba terdengar. Lindong, di sepanjang jalan aku samar-samar merasakan ada yang mengikuti kita. Ketika dia mendengar kata-katanya, mata Lindong tiba-tiba terbuka dengan keras, sementara matanya berubah tajam seketika. Sebenarnya Xiao Diao juga tidak yakin, namun jika ini benar, orang yang mengikuti pasti sangat kuat. Itu bukan seseorang yang bisa Lindong tangani.
Wajah Lindong berubah dengan cepat. Meskipun dia memiliki beberapa musuh di provinsi besar, yang paling kuat adalah sekte boneka mengerikan. Mungkinkah ada seseorang yang lebih kuat dari Tengsa? Lindong tiba-tiba berdiri saat dia berteriak dengan tegas. Namun saat dia akan memerintahkan Xiaoyan untuk bergerak, wajahnya berubah dengan kejam saat dia berbalik untuk melihat ke arah timur. Di daerah itu, suara angin lembut yang membelah tiba-tiba bergema. Meskipun suara angin yang membelah ini sangat lembut, namun menyebabkan setiap rambut di tubuh Lindong berdiri saat sensasi yang sangat berbahaya menyelimuti hatinya. Kecepatan yang begitu cepat, tidak ada waktu untuk melarikan diri. Diau-diau, bisakah kamu menyembunyikan getaran dari simbol leluhur pelahap dan jimat batu misterius? Wajah Lindong sangat jelek ketika dia menatap langit timur dan bertanya dengan sungguh-sungguh kepada Xiao Diao. Ada dua harta misterius yang kuat di tubuhnya, jimat batu misterius dan simbol leluhur. Jika praktisi kuat misterius itu menuju ke arahnya, kemungkinan besar karena dua harta ini. Berdasarkan kemampuannya saat ini, itu akan sangat sulit. Namun dengan kekuatan jimat batu misterius, Xiao Diao ragu dia bisa merasakan getaran sekecil apapun. Xiao Diao juga langsung memahami situasi saat ini. Segera setelah itu dia mengaktifkan jimat batu misterius. Kemudian getaran hangat dengan cepat muncul dari dalam telapak tangan Lindong dan sepenuhnya menutupi getaran dari simbol leluhur pelahap. Saat Xiao Diao melakukan aksinya, rasa takut yang menyelimuti Lindong sudah sampai ambang batasnya. Itu karena dia melihat di cakrawala yang jauh, cincin teriak udara tiba-tiba meletus dan seorang laki tua berjubah kapas muncul di depannya seperti hantu. Pria tua itu tampak biasa dan auranya tampak sangat tenang. Namun di bawah permukaan yang tenang itu Lindong merasakan sesuatu yang mengerikan. Xiao Diao meraung ketika menatap pria tua berjubah kapas itu berdiri di udara. Dia juga merasakan aroma yang sangat berbahaya dari tubuh pria tua itu. Dan yang membuat Lindong beserta gengnya kaget adalah pria tua itu sudah berada di panggung nirvana. Jantung Lindong berdegup kencang. Dia tidak pernah menyangka bahwa lelaki tua misterius ini benar-benar telah mencapai tahap nirvana. Tidak heran jika Xiao Diao mengatakan dia tidak berharap untuk bertarung melawan pria tua misterius itu. Di udara, lelaki tua berjubah kapas itu mengunci tubuh Lindong. Tepat sedikit kejutan melintas di matanya sebelum dia tersenyum dan berkata, "Setengah langkah menuju manifestasi master simbol kelas tinggi. Wow, lelaki kecil ini benar-benar jenius." Wajah Lindong serius saat ia menangkupkan tinjunya ke arah lelaki tua berjubah kapas itu. "Senior ini sepertinya mengikutiku cukup lama. Aku ingin tahu apa niatmu." Dengan tawa pria itu mengatakan, "Energi mentalmu benar-benar hebat dan kamu benar-benar dapat mendeteksi bahwa aku sedang melacakmu. Orang tua ini ada di sini saat ini untuk menemukan simbol leluhur pelahap." Setelah suara pria itu mendarat, hati Lindong terasa akan segera rontok dan film pun bersambung. Gimana guys, ceritanya semakin memanas? Mending kalian subscribe dulu channel ini biar gak ketinggalan cerita selanjutnya. Mimin undur diri dulu dan bye-bye.